Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Duta Pertiwi, nomor absen 22 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan ceramah saya dengan tema yang sudah ditentukan. Di sini saya mengambil tema problem pribadi dengan judul ceramah insecurity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan dan mengajak teman-teman semua untuk berbincang sedikit dan membahas tentang insecurity. Nah, benar, insecure. Insecure adalah kata yang kerap kali kita dengar dan sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebenarnya apa sih insecure itu dan kenapa kita harus insecure? Nah, teman-teman semuanya, insecure ini sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu in yang artinya dalam dan secure yang artinya aman. Jadi, insecure secara bahasa sendiri artinya merasa tidak aman. Nah, kata insecure ini seringkali digunakan untuk menjelaskan perasaan tidak percaya diri, takut, malu, gelisah, sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Insecure merupakan hal yang wajar, hal yang lumrah, terutama untuk kita sebagai anak muda yang saat ini semuanya sudah serba digital. Perlu teman-teman ketahui bahwa memang insecure adalah hak semua manusia. Namun insecure ini sering dijadikan sebagai problem pribadi pada seseorang, terutama pada wanita. Menurut riset, 70% orang insecure ini karena fisik yang dimiliki pada pribadi masing-masing. Entah itu karena tinggi badan, berat badan, skin tone atau warna kulit, ataupun keadaan wajah mereka, seperti berjerawat, kantung mata yang hitam, dan masih banyak lagi. Sedangkan 30% insecure ini ada pada kepribadian, entah itu dalam masalah karir, percintaan, prestasi, pendidikan, kecerdasan, ekonomi, masa depan, bahkan ada orang insecure karena tentang keberanian seseorang dalam speak up ataupun public speaking yang dia miliki. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya ada 5 alasan umum mengapa anak muda itu mudah sekali untuk insecure. Yang pertama adalah takut gagal. Kedua adalah perfeksionis. Ketiga adalah kecemasan sosial. Keempat, korban bullying. Kelima, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, alasan paling utama insecure pada anak muda saat ini adalah pada poin kelima. Benar, mereka sering sekali membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, apabila hal ini memang tidak dijadikan sebagai penyemangat ataupun motivasi pada diri kita pribadi, justru ini akan menekan diri kita sendiri untuk menjadi orang lain. Hal ini tentunya tidak baik untuk diri kita sendiri. Penyumbang terbesar anak muda sering insecure adalah sosial media. Dengan semakin terbukanya sosial media seperti saat ini, hal ini akan membuat semakin mudah kita untuk mendapatkan suatu informasi. Tidak dipungkiri, semua orang saat ini sudah menggunakan sosial media untuk menunjang aktivitas sehari-harinya. Nah, dengan sosial media tersebut, orang-orang akan mengekspresikan dirinya dan mengekspos aktivitas yang dijadikan sebagai personal branding yang ia miliki. Hal ini dapat berdampak positif maupun negatif pada setiap orang yang melihatnya. Nah, dampak negatifnya, misalnya nih ketika kita membuka sosial media seperti Instagram. Nah, kita melihat teman kita yang sibuk sekali untuk mengekspresikan dirinya, mengekspos dirinya di sosial media tersebut. Kemudian saat kita melihat postingannya tersebut, muncul dalam benak kita, loh dia kok cantik sih, loh dia kok bisa sih gini, loh dia kok gitu. Nah, itu dia contoh kecil insecure pada diri kita. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya ada cara bagaimana kita tidak terlalu dalam insecurity.
Yang pertama adalah refleksi ulang diri kita sendiri. Coba deh teman-teman renungi diri kita ini. Sebenarnya aku itu insecure karena apa sih? Apa karena aku yang terbawa standar sosial atau bagaimana? Yang kedua adalah jadikan insecurity ini sebagai hal yang positif. Ingat teman-teman semuanya, insecure tidak selalu negatif. Jadikan rasa insecure yang ada pada diri kita ini sebagai penyemangat dan motivasi agar kita dapat berubah sedikit demi sedikit. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk kita bisa berdamai dengan insecurity. Yang pertama adalah penerimaan. Nah, betul, penerimaan terhadap diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri kita harus berusaha menerimanya dan bersyukur. Jadikan kekurangan yang kita rasakan ini sebagai penyemangat dalam berbagai hal, dan pastinya manusia memiliki kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sudah deh teman-teman, coba kita terima kekurangan yang ada dalam diri kita ini, itu akan lebih baik untuk kita. Yang kedua adalah fokus pada kelebihan. Setiap manusia tentu mempunyai kelebihannya masing-masing. Jadikan kelebihan itu sebagai garda terdepan untuk kita tidak merasa insecure. Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur adalah poin penting agar kita dapat menerima diri kita sendiri. Jika teman-teman insecure karena fisik, coba deh lihat teman-teman di sana pengidap disabilitas yang lahir dengan fisik yang kurang sempurna. Apabila teman-teman insecure karena ekonomi, coba deh lihat orang di luar sana yang bahkan untuk makan pun mereka tidak punya uang. Namun teman-teman, perlu kita ketahui bahwa lingkungan dan pertemanan yang sehat juga menjadi poin penting mengapa kita mudah insecure. Oleh karena itu, kita harus mencoba menyaring mana sih pertemanan yang cocok untuk aku, sehingga aku ini bisa dapat berkomunikasi dengan baik kepada teman-temanku itu, sehingga tidak menimbulkan rasa insecure pada diriku sendiri. Teman-teman sekalian, remember, no matter who you are, where you from, your skin color, your gender identity, the point is just speak yourself. Demikian apa yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.